Saya KDBK Dwi Ramadhani dari kelas L semester 4 nilai 2411031043 dengan nomor absen 18. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan proses pembelajaran PPKN di sekolah dasar, khususnya pada materi pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dalam praktik pembelajaran di sekolah dasar, masih banyak ditemukan bahwa siswa belum sepenuhnya memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini terlihat dari perilaku siswa yang kurang mencerminkan sikap tanggung jawab, kerjasama, dan toleransi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang tidak hanya berfokuskan pada aspek kognitif atau hafalan, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran dan mengamalkan nilai secara nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat digunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Karena model ini mampu mengaitkan pembelajaran dengan situasi nyata, melatih kemampuan berpikir kritis, dan membantu siswa dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, dengan demikian, siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, model ini dapat didukung dengan metode diskusi untuk melatih kemampuan berpendapat dan menghargai pendapat orang lain, serta simulasi atau role playing, yaitu dapat memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, dan tanya jawab dapat menguatkan pemahaman siswa, serta pemilihan metode ini bertujuan agar pembelajaran menjadi lebih aktif, partisipatif, dan bermakna untuk siswa, sehingga siswa mampu memahami dan menjelaskan nilai-nilai dalam Pancasila, mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan yang nyata, serta menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai, serta dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan bersama teman-temannya. Nah, dengan perancangan pembelajaran ini diharapkan siswa tidak hanya mengetahui Pancasila, tetapi mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Halo anak-anak pintar, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Wah, hebat sekali. Hari ini semuanya hadir di kelas ya. Nah, seperti biasa sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, biar belajarnya makin semangat, kita kemarin kan sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, hari ini mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Yuk kita menyanyikan bersama. Dihitung 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk
lagu Satu Indonesia Satu Bangsa. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, siapa yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa ya? Wah, betul sekali. Kemarin kita sudah belajar mengenai lambang negara. Apakah ada yang masih ingat apa lambang negara kita? Iya, betul sekali. Jadi, lambang negara kita adalah burung Garuda. Di sini ada yang tahu apa nama lengkap dari lambang negara kita? Wah, benar sekali. Jadi, nama lengkap dari lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Ada yang masih ingat apa yang terdapat di dada burung Garuda? Wah, betul sekali. Jadi, di bagian dada burung Garuda terdapat perisai. Nah, apakah burung Garuda hanya sebagai gambar saja atau memiliki mata? Iya, betul sekali. Jadi, burung Garuda memiliki makna sebagai simbol kekuatan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, itu dia merupakan materi mengenai lambang negara Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian diharapkan dapat memahami makna dari nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila dalam Pancasila. Yang kedua, yaitu mampu mengidentifikasi contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah maupun lingkungan di rumah. Yang ketiga, yaitu siswa mampu menunjukkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti kerjasama, tanggung jawab, dan toleransi dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, siswa mampu mengemukakan pendapat dan solusi terhadap permasalahan sederhana yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila secara kritis. Anak-anak, pernahkah kalian membantu teman yang sedang kesulitan? Atau pernahkah kalian bekerja sama dalam membersihkan ruangan kelas kalian? Nah, sikap-sikap tersebut sebenarnya merupakan contoh dari mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang anak-anak dapat membuka buku halaman 14 ya. Nah, setelah kalian membaca teks yang ada di sana, apa saja isi dari teks tersebut ya? Ya, betul sekali. Jadi, teks tersebut menjelaskan tentang Pancasila. Nah, jadi Pancasila itu bukan hanya untuk dihafal, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya kehidupan yang rukun, damai, dan adil. Adapun nilai-nilai dalam Pancasila itu sendiri yang harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, jadi bukan hanya untuk dihafal ya. Nah, anak-anak, tugas kalian sekarang menuliskan contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya kalian terapkan di rumah ataupun sekitar kalian. Nah, tugas ini dikerjakan di kolom halaman 15 ya anak-anak. Wah, Ibu sudah melihat tugas kalian dan sudah betul semuanya ya. Artinya kalian sudah paham
bagaimana contoh mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, anak-anak, ibu ingin bertanya, jika di rumah kalian mempunyai tugas untuk membantu orang tua, tetapi kalian malas melakukannya, apakah kita boleh mengabaikan tugas tersebut? Wah, betul sekali. Jadi, jika kita memiliki tanggung jawab, maka kita harus melakukannya dengan sepenuh hati dan dikerjakan dengan baik ya. Nah, anak-anak, misalnya di rumah ada anggota keluarga kalian yang sedang mengalami kesulitan. Misalnya, ibu kalian sedang memasak sendirian di dapur. Nah, bagaimana sebaiknya sikap kalian sebagai anak? Ya? Wah, betul sekali. Jadi, jika kita melihat seseorang atau ibu kita yang sedang membutuhkan bantuan, maka kita bisa menolongnya dengan ikhlas. Nah, kalau di rumah ada perbedaan pendapat, misalnya nih, ada yang ingin menonton TV, tetapi ada kakak yang ingin belajar. Nah, apakah kita boleh memaksakan keinginan kita? Wah, benar sekali. Jadi kita harus saling mengerti dan menghargai. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak sendiri ya. Atau misalnya nih anak-anak, kalian memiliki makanan, namun ada orang lain yang ingin memakan makanan kalian juga atau meminta makanan kalian. Misalnya ada adik kalian di rumah ingin juga memakan makanan yang kalian miliki. Apa yang seharusnya kalian lakukan ya? Apakah kalian menghabiskan makanan itu sendiri atau membaginya dengan adik kalian? Wah, benar sekali. Jadi sebaiknya jika kita memiliki makanan dan adik kita juga ingin memakannya, maka lebih baik kita membagi makanan tersebut secara adil dan menghabiskannya bersama-sama. Jadi anak-anak, nilai-nilai dalam Pancasila itu bukan hanya untuk dihafal, tetapi juga untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya dipraktikkan dalam lingkungan sekolah, tetapi juga dapat diterapkan di lingkungan rumah maupun lingkungan sekitar kalian. Nah, anak-anak, sekarang kalian bisa perhatikan gambar berikut. Jadi, manakah yang termaksud kegiatan penerapan nilai-nilai dalam Pancasila ya? Nah, pada gambar pertama terlihat seorang anak yang sedang membantu orang tuanya di rumah. Nah, apakah gambar ini merupakan salah satu contoh penerapan nilai-nilai dalam Pancasila? Iya, betul sekali. Jadi, gambar tersebut termaksud dalam contoh penerapan nilai-nilai dalam Pancasila karena mencerminkan sikap tanggung jawab dan tolong-menolong. Nah, anak-anak, kita lanjut ke gambar yang kedua. Jadi, pada gambar yang kedua ini terlihat anak-anak yang sedang bertengkar dan tidak mau saling berbagi. Nah, menurut pendapat anak-anak, apakah gambar yang kedua ini merupakan contoh penerapan nilai-nilai dalam Pancasila? Wah, benar sekali. Jadi, pada gambar yang kedua ini bukan mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila karena tidak mencerminkan nilai saling menghargai dan tidak menunjukkan sikap yang adil. Jadi, pada gambar yang kedua ini bukan merupakan contoh penerapan sila-sila dalam Pancasila.
Anak-anak, ada pun gambar selanjutnya yang ketiga. Nah, pada gambar ini terlihat anak-anak yang sedang belajar bersama dan bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Nah, menurut pendapat anak-anak, apakah pada gambar ketiga ini merupakan contoh penerapan dalam nilai-nilai Pancasila? Wah, benar sekali. Jadi, pada gambar yang ketiga ini merupakan contoh penerapan dari nilai-nilai Pancasila karena mencerminkan kerjasama dan persatuan. Nah, anak-anak, ada pun gambar selanjutnya. Nah, pada gambar tersebut, apa ya yang dilakukan oleh anak-anak pada gambar ini? Apakah ada yang tahu? Ya? Wah, benar sekali. Jadi pada gambar tersebut terlihat anak-anak yang sedang berbagi makanan dengan teman-temannya. Nah, pada gambar tersebut apakah merupakan contoh dari penerapan nilai-nilai dalam Pancasila atau bukan ya? Ada yang tahu? Wah, benar sekali. Jadi, pada gambar tersebut merupakan contoh dari penerapan nilai-nilai dalam Pancasila karena menunjukkan sikap adil dan peduli akan sesamanya. Nah, anak-anak, jadi tugas kalian sekarang yaitu berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Silahkan kalian berdiskusi secara adil dan ingat harus saling menghargai pendapat dari teman-teman kalian ya. Silahkan kalian buka tabel halaman 16. Nah, pada tabel itu silahkan kalian berikan centang pada kolom yang sesuai atau berikan tanda centang yang berarti ya jika jawaban itu merupakan contoh penerapan nilai-nilai dalam Pancasila. Dan berikan tanda X atau tidak jika hal tersebut tidak termasuk penerapan dalam nilai-nilai Pancasila. Bagaimana anak-anak? Apakah terdapat hal atau materi yang ingin ditanyakan? Wow, berarti kalian sudah hebat sekali ya. Sudah memahami dan menguasai materi yang sudah kita bahas tadi dengan baik. Nah, di sini apakah ada yang tahu kesimpulan mengenai apa saja yang sudah kita bahas hari ini? Ya? Wah, benar sekali. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita sudah membahas mengenai pengertian Pancasila dan nilai-nilai dalam setiap silanya. Apakah ada yang tahu kita sudah belajar apa lagi? Wah, benar sekali. Jadi, kita juga sudah belajar mengenai contoh-contoh penerapan dari nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, ada yang tahu nggak apa hal yang sangat penting yang sudah kita bahas tadi? Ya, benar sekali. Jadi, kita juga sudah membahas bahwa nilai-nilai tersebut harus dan wajib untuk diamalkan atau dilakukan. Jadi, tidak hanya dihafal ya anak-anak, tetapi harus juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan sekitar kita. Benar sekali. Baik anak-anak, karena hari ini kalian sudah sangat hebat, mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik anak-anak, jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga selesai dari pembelajaran ini, kalian semua bisa menjadi anak-anak yang selalu menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar kalian. Nah, untuk tugas di rumah, kalian bisa menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila yang sudah kita bahas tadi. Setelah itu, kalian tuliskan di buku catatan kalian hal apa saja yang sudah kalian lakukan di rumah,
di sekolah maupun di lingkungan sekolah kalian. Nah, untuk tugas tersebut dikumpulkan di minggu depan ya anak-anak. Baik, anak-anak, sebelum kita menutup kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Untuk doa akan Ibu pimpin. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak karena sudah berpartisipasi dan sangat antusias dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita sudah pelajari hari ini sangat berguna ya di kehidupan anak-anak. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Bye-bye.